Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita film animasi yang berjudul The Westward Sun Wukong Fights the Gods of Heaven. Film ini menceritakan tentang siluman kera yang mencintai putri seorang dewa. Karena perbedaan kasta ini, perjalanan cinta mereka berdua pun menjadi sangat tragis. Daripada kalian semua penasaran, langsung saja kita mulai videonya. Di awal film, kita akan diperlihatkan Sun Wukong yang diam-diam menyelinap masuk ke dalam istana langit untuk bertemu dengan seorang wanita yang bernama Su Yi, sekaligus memberikan buah persik kepadanya. Su Yi sendiri adalah seorang putri dari Kaisar Zetian, yaitu raja dari para dewa di Istana Langit. Sun Wukong dan Su Yi pertama kali bertemu di sebuah gunung Huaguosan di tempat alam dunia manusia. Mereka pun terlihat saling mencintai satu sama lain. Dikarenakan Sun Wukong masuk tanpa izin, ia pun tentunya melanggar peraturan Istana Langit. Dan saat sedang asik bermesraan bersama Su Yi, Sun Wukong pun dikagetkan dengan kemunculan para tentara kerajaan Istana Langit yang akan menangkapnya. Para prajurit itu pun dipimpin oleh seorang dewa, yaitu murid dari Jenderal Istana Bagian Timur, dan ia adalah salah satu anggota dari 8 Jin Gang. Karena ia diserbu dan akan ditangkap, ia pun segera menolak dan melawan. Maka terjadilah pertempuran yang cukup sengit di antara mereka. Tidak sampai di situ saja, semua anggota 8 Jin Gang pun berkumpul untuk menghadapi Sun Wukong, di mana 7 anggotanya adalah laki-laki dan 1 anggota lainnya adalah perempuan. 8 anggota itu semuanya adalah murid terbaik dari Jenderal Istana Langit Bagian Timur. 8 Jin Gang kemudian segera mengeluarkan seluruh kekuatan dan kesaktiannya untuk melawan Sun Wukong. Tapi kekuatan itu semua bukanlah apa-apa jika dibandingkan dengan kesaktian Sun Wukong yang berbeda level jauh di atas mereka semua. Sun Wukong pun dengan mudahnya memutarbalikkan kekuatan mereka semua. Seluruh pasukan langit yang ada di sana sangat kesulitan menghadapi Sun Wukong. Sampai akhirnya mereka membuat sebuah formasi yang membuat Sun Wukong dikelilingi berbagai macam tameng dan senjata tombak dari prajurit tersebut. Semua tombak yang sangat tajam, panas, dan berapi-api pun dihempaskan kepada kera sakti itu. Tapi serangan itu dihalau dengan tangkisan yang cukup mudah oleh Sun Wukong. Sun Wukong kemudian mengeluarkan jurus ajian 1000 bayangan miliknya untuk membantu mengatasi serangan tersebut. Para bayangan dari Sun Wukong segera menghajar para pasukan yang ada di sana dengan berbagai macam gerakan. Karena Sun Wukong sangat sulit ditaklukkan, akhirnya dewa perang yang bernama Shen Erlang pun ikut turun tangan mengatasi kekacauan yang dibuat oleh Sun Wukong. Shen Erlang sendiri adalah seorang jenderal yang sangat sakti mandraguna dan salah satu dewa terhebat di Istana Langit. Dengan ilmu kedikjayaan yang ia miliki, semua bayangan yang Sun Wukong telah buat sebelumnya habis disapu bersih oleh dirinya. Karena Sun Wukong adalah seorang raja siluman dan kera yang sangat sakti, ia pun tak mau mengalah begitu saja. Hingga akhirnya terjadilah pertarungan yang sangat melangit hanguskan saat itu juga. Mereka berdua bertarung dengan waktu yang cukup lama dengan saling balas-membalas antara serangan Dewa Shen Erlang dan juga pukulan tongkat sakti Sun Wukong. Sampai saat Sun Wukong sudah sangat marah, ia pun bertransformasi menjadi seekor raja kera sakti raksasa dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Dikarenakan Dewa Shen Erlang merasa terancam, ia pun segera mengeluarkan jurus ampuh miliknya, yaitu Tenchu, lingkaran api yang sangat banyak, di mana di setiap lingkarannya keluar tombak api yang menghancurkan beberapa bangunan di Istana Langit tersebut. Sampai-sampai salah satu tombak api itu hampir melukai tubuh cantiknya Su Yi. Untungnya Sun Wukong segera menangkap Su Yi dan menyelamatkannya. Melihat hal itu, Sun Wukong menjadi sangat marah sekali dan menjelaskan kepada Su Yi bahwa ia akan membantai dan menyelesaikan semua masalah ini. Dan pada akhirnya mereka berdua pun mengeluarkan energi kekuatan yang sangat dahsyat hingga beradu sampai saling berbenturan. Pertarungan yang memporak-porandakan itu pun berakhir seri karena seimbangnya kekuatan di antara mereka berdua.
Dewa Shen Erlang dan Sun Wukong pun sama-sama sakit dan kelelahan. Namun saat Sun Wukong sudah mulai kecapean, justru tiba-tiba saja datang sebuah jurus tapak Buddha milik Dewa Taggata yang muncul dan menekan kekuatan serta melemahkan Sun Wukong. Karena pukulan tapak Buddha itu sangat teramat kuat, Sun Wukong pun akhirnya berhasil ditaklukkan. Karena kesalahannya telah membuat masalah di Istana Langit, Sun Wukong pun akhirnya dihukum dan dipenjara di sebuah tempat, yaitu di salah satu gunung di dalam dunia. Kemudian terlihat Dewa Taggata yang datang mengunjungi tempat Sun Wukong di penjara. Saat tiba di dalam gunung, mereka berdua kemudian mengobrol dan berbicara. Dewa Taggata menjelaskan bahwa ia adalah seorang guru dan muridnya bernama Su Yi yang sangat dicintai oleh Sun Wukong. Karena Sun Wukong sangat marah sebab ia dihukum oleh Dewa Taggata, ia pun segera menyerang dengan segala jenis kekuatan yang ia miliki. Sun Wukong terus-menerus menyerang Dewa Taggata dari siang, sore, bahkan sampai malam hari. Karena kelelahan sebab tak ada satupun dari serangannya yang mengenai Dewa Taggata tersebut. Akhirnya Sun Wukong pun menyerah dan segera mengikuti perintah Dewa Taggata untuk menemaninya bermain dengan sebuah papan catur. Saat sedang bermain catur, mereka pun berbincang-bincang dan Sun Wukong menjelaskan tentang pertemuan dengan Su Yi di masa lalu. Awal pertemuan Sun Wukong dengan Su Yi pada saat itu di tempat kekuasaannya Sun Wukong, yaitu di sebuah gunung yang bernama Gunung Huaguoshan. Saat itu Su Yi gabut dan bosan. Ia pun diam-diam turun dari Istana Langit ke gunung tempat tinggal Sun Wukong tersebut. Hari itu adalah hari pertama kali buat Su Yi turun dari Istana Langit sekaligus mengunjungi untuk melihat dunia luar. Saat sedang asik berjalan-jalan santai, ia pun menemui sebuah danau. Karena air danau itu sangat jernih dan sejuk, Su Yi pun memutuskan untuk bermain-main di danau tersebut. Karena saking senang dan semangatnya, Su Yi pun bergerak ke sana kemari sampai akhirnya kaki Su Yi berdarah dan terluka karena terkena goresan batu. Darah yang keluar dari kaki Su Yi mengundang seekor monster ikan. Monster ikan itu mencoba memakan Su Yi dengan membuat pusaran air. Beruntungnya saat itu Sun Wukong ada di sana. Ia pun mendengar suara seorang perempuan yang meminta tolong dan ia segera bergegas masuk ke dalam danau untuk menarik Su Yi dari pusaran air. Setelah itu mereka berdua kemudian saling mengobrol dan memperkenalkan diri. Su Yi menjelaskan bahwa hari ini adalah pertama kalinya ia keluar dari Istana Langit untuk mengunjungi alam dunia. Sun Wukong juga memberitahu bahwa daerah itu adalah daerah kekuasaannya yang bernama Gunung Huaguoshan. Sejak saat itu mereka berdua sering berbicara hingga akhirnya mereka berdua pun saling jatuh cinta. Su Yi mengumpulkan beberapa bunga terindah yang ada di sana. Ia pun kemudian memberikan bunga itu kepada Sun Wukong. Tapi Sun Wukong yang polos justru malah memakan bunga tersebut. Sedang asik bercanda dan bersenda gurau, tiba-tiba saja muncul seorang pengganggu yang ternyata ia adalah anggota dari 8 Jin Gang. Ia diperintahkan untuk turun ke alam dunia luar untuk mencari Su Yi yang keluar tanpa izin. Karena diganggu, Sun Wukong pun merasa kesal dan terjadilah perkelahian kecil-kecilan di antara mereka. Yang pada akhirnya Su Yi membuat keputusan untuk pergi pulang ke Istana Langit. Sun Wukong berkata kepada Dewa Taggata bahwa ia sangat menyesal dan kecewa karena telah membiarkan Su Yi pulang ke Istana Langit pada saat itu. Sejak berkenalan dengan Sun Wukong, Su Yi sering keluar diam-diam untuk pergi ke dunia luar dan bermain dengan Sun Wukong. Mereka berdua sering menghabiskan waktu secara bersamaan demi menjalin hubungan. Mereka terus berjalan-jalan mengitari keindahan Gunung Huaguoshan. Sun Wukong menarik tangan Su Yi dan mengajaknya pergi ke sebuah tempat yang sangat indah di Gunung Huaguoshan. Karena pada saat Sun Wukong kecil, ia sering datang ke tempat itu. Sun Wukong kemudian berkata kepada Su Yi bahwa ia lebih baik tinggal di sini saja bersama Wukong untuk selama-lamanya. Su Yi berkata dan menjelaskan bahwa dirinya tak memiliki pilihan karena ia ditakdirkan lahir di Istana Langit. Dan Su Yi sendiri adalah seorang anak yang berbakti pada ayahnya. Ayahnya sendiri adalah seorang kaisar Istana Langit yang bernama Shi Tian, sekaligus raja dari para dewa. Su Yi sangat menghormati ayahnya.
Ayahnya pernah berkata bahwa tugas Istana Langit adalah melindungi dan menegakkan keadilan untuk ketiga alam yang berbeda, dan salah satunya adalah alam dunia. Suyi juga berharap kepada Sun Wukong agar suatu hari ia bisa menjadi pahlawan perang yang sangat hebat untuk menegakkan keadilan. Suyi memberikan sebuah bulu ekor pertama kali tumbuh dari hewan peliharaannya yang bernama Lanbao. Bulu itu melambangkan perdamaian kehidupan. Sun Wukong pun terlihat sangat senang sekali. Pada suatu ketika, Istana Langit mengadakan acara perayaan atas dipanennya buah persik keabadian yang telah berbuah sejak ditanam ribuan tahun lamanya. Sun Wukong yang iseng pun mengambil beberapa buah persik di sana. Sun Wukong kemudian bertemu dengan Suyi dan memberikannya buah persik yang telah ia ambil sebelumnya. Dan saat itu juga salah satu anggota dari 8 Jin Gang memergokinya, yang mengakibatkan pertempuran yang telah kita saksikan sebelumnya pun terjadi. Setelah kejadian itu, Sun Wukong dihukum untuk memperbaiki diri. Dewa Tagata berkata bahwa Sun Wukong harus bijak dalam melihat setiap sudut pandang ketika terjadi suatu peristiwa. 300 tahun pun telah berlalu, di mana akhirnya setelah berlatih menggunakan jurus bayangannya, Sun Wukong berhasil memenangkan pertandingan catur tersebut. Sampai akhirnya ia diperintahkan oleh Dewa Tagata dari Istana Langit untuk membantu seorang biksu agung yang bernama Tan San Zhang. Dalam rangka mengambil sebuah kitab suci ke barat, Sun Wukong juga ditemani Baji siluman babi dan Wu Jing dengan kekuatan pasir serta juga seekor kuda. Singkat cerita, perjalanan ke barat pun dimulai, di mana di dalam perjalanan itu mereka semua dihadapi dengan berbagai masalah dari beberapa siluman iblis. Namun dengan segala jenis usaha, maka perjalanan itu pun berhasil mereka tempuh. Rintangan dan pertempuran juga tak menghilangkan niat mereka untuk menjalankan perintah dari Dewa Istana Langit. Saat mereka telah sampai di tempat tujuan, mereka kemudian dihadapkan dengan tornado badai api yang sangat dahsyat, di mana tornado itu mengitari kitab suci yang ingin mereka ambil. Sun Wukong dan gurunya Tan San Zhang menerobos masuk ke dalam tornado api itu. Baji dan Wu Jing menunggu di luar sambil berlindung dari badai api tersebut. Di dalam tornado api itu, Sun Wukong kehilangan Suyi, tapi ternyata ia hanya berhalusinasi. Untungnya ia berhasil lolos dari ilusi yang menjebaknya. Setelah itu, ia pun segera membantu gurunya untuk mengambil api berbentuk bunga suci. Dan perjalanan mereka menuju ke barat pun untuk mendapatkan kitab suci berakhir selamat. Di Istana Langit, Suyi terlihat sangat gembira sekali karena ia mengetahui kabar bahwa perjalanan Sun Wukong ke barat telah berhasil mendapatkan kitab suci. Suyi pun segera bergegas lari untuk menemui ayahnya sekaligus bertanya tentang keberhasilan Sun Wukong. Tapi saat ia masuk ke dalam ruangan milik ayahnya, ia melihat Kaisar Shetian, yaitu ayahnya sendiri, sedang merencanakan kejahatan bersama jiwa-jiwa kegelapan. Karena Suyi memergoki ayahnya itu, ia pun terpaksa harus dibunuh oleh ayahnya dan dibuang ke dalam alam bawah. Kita juga diperlihatkan dengan Dewa Tagata yang tengah menanyakan kabar Suyi kepada Kaisar Shetian. Tapi ayahnya berpura-pura dan lantas mengatakan bahwa Suyi tiba-tiba jatuh sakit lalu kemudian mati mengenaskan. Dewa Tagata merasa ada yang janggal di dalam Istana Langit. Karena tak puas dengan jawaban itu, Dewa Tagata segera pergi menuju alam bawah untuk mencari Suyi. Singkat cerita, Dewa Tagata pun sampai di alam bawah, di mana ia hanya punya waktu sebentar karena kekuatannya terus-menerus terkuras. Dan indikator waktunya akan habis jika 3 nyala api yang berada di samping tubuhnya padam. Saat sedang mencari Suyi, ia bertemu dengan Raja Alam Bawah, di mana semuanya menjadi sangat sulit karena Raja Alam Bawah mempermainkan Dewa Tagata. Dewa Tagata pun disuruh mencari Suyi, namun ia tidak berhasil karena ingatan Suyi dan jiwa-jiwa mati semua makhluk telah dihapus oleh Raja Alam Bawah. Sun Wukong dan gurunya kemudian diundang menuju Istana Langit untuk memberikan api suci itu kepada Kaisar Shetian. Tapi ketika Sun Wukong tertidur, ia bermimpi bahwa api suci itu meminta pertolongan kepadanya agar Sun Wukong jangan serahkan api suci itu kepada Kaisar Shetian. Karena jika diberikan kepada Kaisar Shetian, seluruh alam semesta akan hancur berantakan. Sun Wukong terus kebingungan karena mimpi itu sering menghantui tidurnya. Tapi gurunya berkata bahwa itu adalah godaan setan yang terkutuk. Tan San Zhang kemudian mengingatkan Sun Wukong untuk jangan membuat masalah, karena perjalanan selama menuju ke barat akan sia-sia jika Sun Wukong mengikuti mimpinya tersebut.
Saat upacara seserahan api suci akan dilaksanakan, Sun Wukong sangat yakin bahwa mimpi itu adalah sebuah kebenaran dan ia kemudian mencari Su Yi dan Dewa Tagata. Ia menagih janji kepada dewa setelah selesai menjalankan tugasnya, ia akan dipersilakan untuk bertemu dengan Su Yi. Tapi hal itu ditolak mentah-mentah oleh Kaisar Sitian. Dan saat api suci itu akan diserahkan, tiba-tiba saja Sun Wukong merebut api suci itu, kemudian segera menyimpannya ke dalam tubuhnya sendiri. Karena para dewa merasa dipermainkan, maka terjadilah kekacauan yang sangat luar biasa, di mana pertempuran Sun Wukong melawan Dewa Shen Erlang. 也许不容破坏，神将。Seperti biasa, karena kekuatan mereka berdua nyaris seimbang, pertempuran itu pun saling balas-membalas pukulan satu sama lain. Saat Sun Wukong tengah bertarung, Dewa Shashin kemudian menyuruh Tan Sanjang untuk membaca mantra agar Sun Wukong menjadi lemah dan pusing. Tapi gurunya itu terlihat sangat ragu dan kebingungan. Sampai akhirnya, karena Sun Wukong terus-menerus membuat kekacauan, Dewa Shashin pun memberikan pelajaran kepada Baji dan Wujing serta mengancam Tan Sanjang bahwa mereka semua akan dihukum oleh dewa. Tan Sanjang akhirnya terpaksa membacakan mantra agar Sun Wukong menjadi lemah. Di mana Sun Wukong yang sedang bertarung tiba-tiba saja menjadi pusing karena kutukan mahkota yang ada di kepalanya bereaksi terhadap mantra yang dibacakan oleh gurunya. Akhirnya Sun Wukong pun berhasil ditaklukkan hingga ia tewas dalam pertarungan itu terkena tombak sakti Dewa Shen Erlang. Dan ternyata Dewa Tagata terlambat datang. Ia pun hanya bisa melihat akhir kejadian tragis tersebut. Meskipun kini Sun Wukong telah tiada, tapi jiwanya dipenjara di dalam Laut Cina Selatan. Ia pun teringat perkataan Su Yi bahwa kini ia telah menjadi pahlawan hebat yang menegakkan keadilan. Dan akhirnya film pun selesai. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jadilah orang yang memperjuangkan kebenaran. Karena jika hanya berbuat baik, banyak orang yang bisa melakukannya. Tapi jika berbuat benar dan melawan kejahatan, hanya sedikit orang yang berani untuk melakukannya. Oke, cukup sekian. Terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.